Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Semoga dalam kondisi sehat di masa pandemi ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, monggo ketua kelas silahkan memimpin berdoa terlebih dahulu. Mohon izin tanya, Pak. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini sesuai dengan agama dan pilihan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya, beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran teman-teman. Silahkan dibuka di link Google Classroom yang sudah disediakan untuk mengisi absensi hari ini. Oh iya, Mas Denny silakan untuk bertanya. Izin, Pak. Di room ada nama Kriseda Putri, siapa ya, Pak? Ada Putri. Oh, Kalau ada anak baru, kenalin dong, Pak. Ya, kita juga tahu. itu kayaknya Mas, anak pindahan. Nah, Pak, saya mau ke belakang dulu, Pak. Oh ya, silakan Mas. Ini, Silakan Mas. dulu. Hai, Kriseda. Hai, muah. Oke. Ya, Denny absensi sudah diisi ya. Oke, sekarang hari ini ada yang tahu kita akan mempelajari apa? Apa ya, Pak? Sebentar. Kalau kemarin kita di segitiga eksplosur ya. Oke, betul Mas Tanis. Hari ini kita akan mempelajari segitiga eksposur. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu bagian kamera. Kamera itu ada yang namanya lensa, di dalam lensa ada eksposur. Eksposur adalah bagian dari segitiga, ada diafragma. Diafragma adalah bagian dari segitiga eksposur. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami prosedur-prosedur kamera itu bagaimana saat mengambil gambar. Sini saya akan meng-share video proses pengambilan gambar. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Sampun, Mas. Oke. Membahas tentang prinsip kerja kamera video dengan jenis DSLR. Aplikasi DSLR itu, DSLR adalah pendidikan dari Digital Single Lens Reflex. Dalam bahasa yang gampang, DSLR adalah kamera yang memanfaatkan viewfinder adalah lubang kecil di belakang layar tempat kita mengintip objek foto. Lalu, apa saja keperluan dari kamera DSLR? Supaya jelas, berikut diagram kamera DSLR. Lalu, berikut adalah bagian-bagiannya. 1. Lensa. 2. Cermin pantul atau reflex mirror. 3. Shutter. 4. Sensor. 5. Layar fokus. 6. Lensa kondenser. 7. Pentaprisma. 8. Viewfinder. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja kamera DSLR. Secara keseluruhan proses kerja kamera DSLR terjadi sangat singkat. Namun demi gampangnya, coba kita bisa menjadi tahap. Tahap pertama, saat kita mengintip di lubang. Oke, sudah. Tadi prinsip cara kerja kamera DSLR sudah dipahami dari teman-teman ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama adalah dalam lensa tadi sudah saya jelaskan ada yang namanya focal length, fokus, iris atau aperture atau diafragma, dan yang keempat adalah depth of field. Oke, yang pertama, apa itu focal length? Focal length adalah jarak titik fokus lensa ke permukaan sensor atau tabung kamera. Di sini semakin panjang focal length itu, maka semakin sempit gambar yang bisa ditangkap oleh kamera. Sini ada jenis-jenis lensa.
Yang pertama short focalength atau biasa kita sebut dengan wide angle. Yang kedua ada normal focalength atau biasa kita sebut dengan lensa normal. Yang ketiga adalah long focalength atau focalength panjang atau bisa disebut dengan lensa tele. Yang keempat ada lensa variabel, yaitu lensa yang memiliki variabel focalength. Contoh kalau teman-teman membeli kamera DSLR pasti mendapatkan lensa kit. Lensa kit ini memiliki variabel focalength yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya ini ada beberapa ukuran focalength yang dimiliki oleh lensa. Yang pertama 15 mili. 15 mili ini memiliki sudut pengambilan gambar sebesar 110 derajat. Dan yang paling panjang adalah lensa 600 mili dengan sudut penangkapan gambar 4 derajat. Nah, contoh hasil dari pengambilan gambar lensa dengan focalength panjang. Nah, di sini mungkin bisa terlihat ya. Lensa 15 mili. Di sini objek danau dan keseluruhan ini bisa terlihat. Berbeda dengan lensa 600 mili. 600 mili hanya bisa menangkap gambar paling jauh. Mungkin di sekitar sini ada sebuah menara jam di focalength 15 mili tidak terlihat, tapi di focalength 60 mili bisa terlihat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke diafragma. Diafragma ini fungsinya untuk mengatur kualitas cahaya yang masuk melalui lensa. Jadi di dalam lensa itu ada sebuah lubang kecil. Di sini fungsinya untuk mengatur ini kualitas cahaya yang masuk. Contohnya seperti ini. Oke. Di di sini terlihat yang paling besar ini adalah f1,8. Sedangkan yang paling kecil di sini 2,8, sedangkan yang paling kecil adalah f16 mili. Dari masing-masing besaran bukaan ini akan menimbulkan efek yang namanya ruang tajam. Ruang tajam di sini terbagi menjadi dua, yaitu ruang tajam sempit dan ruang tajam luas. Nah, dari dua ruang tajam ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, pemilihan focalength atau panjang lensa yang dipergunakan teman-teman untuk memotret. Yang kedua, bukaan diafragma yang teman-teman menggunakan bukaan lebar ataupun kecil. Yang ketiga, jarak objek terhadap lensa. Nah, yang ketiga ini mungkin bisa dipahami seperti ini. Perbedaan jarak antara objek, foreground, dan background. Di sini akan mempengaruhi ruang tajam pengambilan gambar dari teman-teman yang akan lakukan. Oke, di sini contoh ruang tajam sempit. Nah, kenapa disebut ruang tajam sempit? Di sini titik fokus hanya terlihat pada anak kecil ini dengan background blur. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, yang kedua di sini ada contoh ruang tajam sempit. Nah, di sini ruang tajam sempit juga mengarahkan titik fokus dari orang yang melihat foto ini ke objek yang diinginkan. Contohnya di sini penonton atau pelihat foto diarahkan fokusnya menuju ke objek kupu-kupu di antara pohon lavender ini. Terus yang kedua, nah silakan dinilai sendiri. Yang menonton foto ini diarahkan kemana? Mungkin Mas Denny bisa bantu menjawab. Mohon izin Pak, tadi sinyalnya ngelap. Mohon izin pertanyaannya juga Pak. Dari foto ini, manakah point of interest atau ini titik fokus penonton ditujukan oleh sang fotografer? Jadi fotografer di sini mau menunjukkan kesan beauty dari objeknya, terutama pada kawat gigi yang dia gunakan gitu Pak. Oke. Bisa seperti itu Mas. Oke.
Selanjutnya di sini ada contoh yang memainkan foreground juga. Di sini fit and rest-nya ke model 2 ya. Oke. Terus yang kedua, ini ada ruang tajam luas di mana keseluruhan dari frame foto terlihat fokus. Ini lebih dipergunakan untuk menunjukkan suasana sebuah lokasi ya. Contoh seperti ini, dan seperti ini. Oke, cukup untuk PowerPoint-nya. Nah. Selanjutnya di sini teman-teman akan membentuk 2 kelompok ya dari beberapa siswa ini. Ini Bapak mungkin kelompoknya saya tentukan saja ya biar lebih cepat. Gimana teman-teman? Ya, Pak. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Yang kelompok pertama Mbak Wisti dan Mas Denny. Kelompok 2 Ya, Mas Adit, Mbak Wan, sama Mas Tanis. Siapa? Iya, Pak. Di lembar LKPD sudah diterangkan apa permasalahannya, apa kasusnya, dan juga tugasnya dikerjakan. Sudah di-download semua, silakan mulai mengerjakan. Baik, Pak. Di situ juga nanti akan ada presentasi ya dari masing-masing kelompok di LKPD-nya. Oke, mungkin ada yang butuh bantuan dalam proses pengerjaan LKPD. Sudah saya kirimkan, Pak. Oke, terima kasih Mas Tanis. Cepet men lah. 3 menit lagi waktunya Pak Naam. Oke. Kan udah dikirim dari pagi. Oke, sudah Sebentar, Pak. berhubung waktu sudah mepet ya, untuk proses presentasi mungkin bisa kita lakukan di WA group atau nanti di lain kesempatan. Untuk hari ini materi yang bisa kita pelajari adalah bagaimana lensa ini berperan dalam hasil bagaimana lensa ini bisa berperan dalam menentukan ruang tajam atau titik point of interest dari foto yang bisa dihasilkan. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya nilai teman-teman sangat aktif, sangat proaktif lah dalam pembelajaran, baik dalam presentasi, pengerjaan tugas, ataupun dalam saat pemaparan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tanis untuk memimpin doa sebelum kegiatan pelajaran kita tutup hari ini. Mohon izin mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endah ke kantin dulu yuk, ke kantin dulu. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan. Jangan kemana-mana, silakan langsung pulang karena kita tidak tahu virus ini bisa memapar dari mana saja.